Bab 1871 Sistem Perencanaan Tertinggi. Tunggu apa lagi? Ayo pergi, desak Suke. Dia bertanya-tanya mengapa para pembudidaya dari alam surgawi ini sangat lambat dalam pemikiran mereka. Apa yang masih mereka lakukan di sini? Jika terjadi kesalahan nanti, mereka tidak akan bisa pergi bahkan jika mereka mau. Peri Nishang memandangi musim gugur yang sangat besar dari leluhur abadi dan menunjuk ke atas. Tuan Tang, apakah menurut Anda ini normal? Suke melihat ke atas ke langit dan menemukan lubang hitam besar perlahan melayang di udara, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar darinya. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Suke terkejut. Astaga! Ini Ki Iblis. Mengapa ada setan dari wilayah asing di sini? Cepat, jangan tunda. Suke ingin melarikan diri. Setelah 10.000 tahun, dia tidak tahu seberapa kuat para iblis itu, tapi dia yakin mereka tidak lemah. Jika ada aruba lain, maka mereka benar-benar tidak akan bisa kabur. Meskipun dia telah menggantung aruba dan memukulinya dalam mimpi, apakah dia benar-benar melakukannya? Semua poin tangguh bertindak akan dihabiskan. Meskipun dia hampir tidak bisa mengalahkan Kaisar Surgawi setengah langkah dengan kitab suci penyegelan setan yang benar, itu sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan Kaisar Surgawi. Peri Nishang dan Qiu Zili sudah memasang posisi bertarung. Sebelum mereka siap, Demonic Ki yang bergolak menyembur keluar dan langsung menutupi sebagian besar langit. Bayangan hitam muncul dari lubang hitam, dan tekanan yang kuat jatuh. Aruba, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Suke menatap langit dengan tatapan kosong dan mengutuk dalam hatinya. Kali ini, semuanya telah berakhir, alam Kaisar Surgawi yang keibuan telah datang. Tekanan yang akrab itu, Ki Iblis yang akrab itu, dan bahkan cara berbicaranya persis sama. Apakah semua iblis dari wilayah asing itu sama? Yang terpenting, mengapa iblis dari wilayah asing tiba-tiba muncul di tempat ini? Suke sangat bingung. Masuk akal untuk mengatakan bahwa pembudidaya manusia dari 10.000 tahun yang lalu jauh lebih kuat daripada sekarang. Karena iblis dari wilayah asing telah dipukul mundur, maka kekuatan yang tersisa seharusnya hampir sama. Tapi masalahnya adalah, menilai dari situasi saat ini, para iblis ekstrateritorial jelas masih memiliki banyak kekuatan yang tersisa, dan mereka tampaknya jauh lebih kuat daripada pembudidaya manusia. Terlebih lagi, benda aruba itu masih hidup. Tepat pada saat ini, raungan yang memekakkan telinga terdengar sekali lagi. Hahaha, iblis ini tahu bahwa kakak tidak akan pernah melupakan iblis ini. Setelah terbengkalai di sini selama 10.000 tahun, akhirnya aku memiliki kesempatan untuk melihat cahaya siang lagi. Yang terjadi selanjutnya adalah Demon Ki yang bahkan lebih intens. Sosok yang akrab melonjak ke langit dari tanah, dikelilingi oleh Demon Ki yang tak ada habisnya. Itu adalah Aruba. Dia menatap iblis di langit dengan bersemangat dan berteriak, Aruj. Aruba, iblis di langit menjawab dengan penuh semangat. Luji. Luba. Berapa banyak? Ba. Bajingan, apakah kalian menyanyikan pertunjukan dua orang di sini? Dan Anda bahkan menyanyikan kata-kata tidak beradab seperti itu. Suke merasakan sakit kepala datang. Dia sekarang mulai curiga bahwa alasan mengapa extraterritorial demons dipukuli begitu parah bukan karena kekuatan mereka, tetapi murni karena IQ mereka yang rendah. Nishang Fairy dan Qiu Zili yang berada di sampingnya terlihat serius. Aura yang mencekik di langit jelas merupakan kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menghadapi hal yang begitu rumit ketika mereka datang untuk membantu. Tuan Tang, kedua iblis ekstrateritorial itu seharusnya tidak memperhatikan kita. Peri Nishang merenung sejenak. Jika kita menyelinap pergi sekarang, kita seharusnya bisa melakukannya. Suke mengangguk. Dia sedang tidak mood untuk bertarung dengan dua orang ini sekarang. Jika dia ingin melawan Kaisar Surgawi secara langsung, dia setidaknya harus berada di puncak perdana surgawi. Namun, begitu dia bergerak, sepertinya auranya telah bocor. Sepasang mata iblis cerah Aruba tiba-tiba menyapu, siapa di sana? Saat melihat sosok Suke dengan jelas, Aruba juga terkejut. Biksu anjing ini masih hidup? Kenangan akan dipukuli oleh tembakan di seluruh langit masih jelas di benaknya, dan Aruba tiba-tiba menjadi marah.
Suke tidak dapat menghindarinya, jadi dia harus menahan diri dan bangun, berkata, "Oh, halo, Dewa Iblis. Saya hanya lewat, saya akan pergi sekarang." Wajah Aruba sangat jelek, dan dia berkata dengan suara galak, "Biksu, aku tidak menyangka setelah 10.000 tahun, kamu masih belum mati. Kamu bahkan mencoba menyegelku. Hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman." Suke juga tertegun. "Sial, apa yang aku alami benar-benar bukan ilusi. Iblis ekstrateritorial sialan ini masih mengingatku." Namun, dia tidak terburu-buru, dan dengan tenang berkata dengan tangan di belakang, "Amitabha, saya tidak berharap Anda masih hidup. Sepertinya hari ini saya akan melakukan keadilan atas nama surga lagi." Peri Nishang dan Kyuzili memandang Suke dengan cara yang berbeda. "Seperti yang saya katakan, Tuan Tang jelas bukan orang biasa." Mata seperti rubah Kyuzili sedikit menyipit, dan dia merasa tebakannya sebelumnya benar. Master Tang ini bukan dewa, tapi dia pasti ada hubungannya dengan dewa. Iblis ekstrateritorial itu adalah orang yang kuat di tingkat Kaisar Langit. Untuk bisa menyegel Kaisar Langit, kekuatannya sendiri pasti bisa menghancurkan Kaisar Langit. Peri Nishang juga terkejut. Dia merasa bahwa biksu yang mengikutinya sepanjang jalan ini benar-benar misterius dan tidak dapat diprediksi. Ketika Aruba mendengar ini, ki iblis di tubuhnya melonjak, dan dia akan segera turun untuk membalaskan dendam saudara baiknya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, dia dihentikan oleh Aludor. "Kakak, ada apa?" tanya Aruba bingung. Wajah Aludor serius, dan wajahnya yang hitam seperti tinta. "Orang ini sangat kuat, jangan melawannya dengan santai." Dia sedikit bersemangat karena dia baru saja berani keluar, tetapi dia benar-benar lupa trik yang digunakan biksu anjing ini saat itu. Penjelmaan patung Buddha hampir membunuhnya dengan tamparan. Karena dia belum mati setelah 10.000 tahun, kultivasinya pasti meningkat lebih jauh. Aludor menatap Suke dalam-dalam, dan dia sedikit ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus bergerak atau tidak. Sebaliknya, ketika Suke melihat bahwa Aludor tidak bergerak, dia menghitung dalam hatinya dan segera menyadari bahwa orang ini kemungkinan besar masih ingat bagaimana dia menyerang barusan, jadi dia tidak berani menyerang untuk sementara waktu. "Makhluk, karena Anda tidak berani bergerak, maka giliran biksu malang ini yang tampil." Suke mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Amitabha. Pelanggan, tolong bubar. Biksu malang ini akan menaklukkan iblis hari ini." Dengan itu, cahaya keemasan melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia dengan paksa meniru aura kemampuan ilahi Zuluo. Setelah menggunakan kemampuan ilahi yang hebat, dia berhasil mengingat beberapa bentuk dan roh, tetapi itu bukanlah intinya. Melihat hal tersebut, ekspresi Aludor berubah drastis. "Sialan, orang ini sebenarnya baik-baik saja. Bersiaplah untuk mati, Zuluo." Sebelum Suke selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba menghilang seperti api yang diredam. Aludor tertegun sejenak, dan ekspresinya berubah menyeramkan. "Kamu biksu tua, setelah bertahun-tahun kekuatanmu memang melemah." Pada saat itulah aura agung dan misterius datang dari langit, seolah-olah itu adalah dewa yang menguasai dunia. Seberkas sinar matahari menembus awan dan menyinari tubuh Suke. "Itu seperti dewa? Aura dewa," Aludor bergumam, merasa bahwa dia mungkin tidak bisa lolos dari kematian hari ini. Bab 1872 Sistem Perencanaan Tertinggi. Suke masih bertanya-tanya mengapa kekuatannya tiba-tiba menghilang. Kemudian dia melihat teks ilahi melonjak dengan liar di atas batu ilahi. "Hahaha, semut rendahan, Dewa Api telah menemukanmu. Belatung bodoh, kamu mati kali ini. Cepat dan berlutut dan mohon belas kasihan. Aku bisa menyelamatkan hidupmu." Petik 2. Jika batu ilahi memiliki wajah, pasti akan terlihat seperti bajingan yang berhasil. Suke juga sedikit bingung. Dia menatap ke langit, hatinya dipenuhi dengan kengerian. Apakah ini benar-benar Dewa Api? Berhenti bercanda. Bagaimana mungkin seorang dewa memperhatikan orang yang tidak seperti saya? Tapi kebenaran ada tepat di depannya. Tidak hanya Suke, bahkan Peri Nishang dan Kyuzili, yang telah meninggalkan tempat ini, merasakan aura misterius dan agung ini. Kyuzili sangat bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya memerah.
Tuan Tang, dia benar-benar dewa. Peri Nishang menatap kosong ke arah di mana cahaya keemasan telah jatuh, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Menurut legenda, puluhan ribu tahun yang lalu, ada dewa di dunia ini. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dewa-dewa ini secara bertahap menghilang. Hanya ada beberapa catatan dalam buku-buku kuno yang menggambarkan tindakan para dewa yang menghancurkan bumi. Meskipun mereka belum pernah melihat dewa sebelumnya, ketika aura dewa turun, mereka secara alami menyadari bahwa ini adalah dewa. Ditambah dengan beberapa kesalahpahaman sebelumnya, keduanya tidak ragu sama sekali dan langsung menganggap Suke sebagai dewa. Aludor melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga. Dia mengira biksu tua ini hanya meningkatkan kultivasinya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar berkultivasi ke alam dewa. Ini tidak ilmiah. Bagaimana mungkin masih ada dewa di era ini? Tidakkah mereka melihat bahwa hanya ada 4 kaisar surgawi yang tersisa di benua awan surgawi? Meskipun iblis luar angkasa yang datang untuk menyelamatkan orang semuanya adalah kaisar langit, pada kenyataannya, itu karena kaisar iblis di klan mereka hampir semuanya mati. Ketika mereka mengetahui bahwa masih ada Demon Emperor yang masih hidup, mereka buru-buru mengirim orang untuk menyelamatkan demon itu. Lagi pula, Demon Emperor masih hidup. 1 mati berarti 1 berkurang. Jika benar-benar ada sekelompok Demon Emperor, siapa yang akan peduli jika Demon Emperor disegel di Celestial Cloud Continent? Jika mereka memiliki kemampuan, mereka bisa keluar sendiri. Jika tidak, mereka bisa saja mati. Cepat, ayo pergi, ayo pergi. Wajah hitam Aludor menjadi pucat karena ketakutan. Dia mendesak, cepat dan mundur. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mendengar itu, Aruba tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dengan lambaian tangannya, dia membuka lubang hitam tempat dia berasal, berbalik dan pergi. Keberuntungan macam apa yang dia miliki untuk bertemu dewa begitu dia tiba? Melihat 2 kaisar iblis pergi, Peri Nishang dan Qiu Zili tertegun. Apa yang mereka alami hari ini seperti mimpi. Pertama, mereka telah bertemu dengan Demon Emperor of the Extraterritorial Fiends yang legendaris, dan dalam sekejap mata, seorang dewa telah turun ke dunia. Itu lebih mengasyikkan daripada berkultivasi selama ratusan tahun yang lalu. Melihat cahaya keemasan di langit menjadi semakin intens, Peri Nishang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tang. Yang mulia, kedua kaisar iblis telah melarikan diri." Lihat, untuk menakut-nakuti 2 kaisar iblis hanya dengan 1 kalimat, kekuatan macam apa ini? Namun, Suke hanya melambaikan tangannya ke arah mereka dan berkata dengan suara yang jelas, "Kalian duluan. Biksu malang ini ada yang harus dilakukan." Peri Nishang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qiu Zili menarik lengan bajunya, menatapnya, dan kemudian terbang ke langit. Keduanya terbang sampai mereka tidak bisa lagi melihat sosok Suke, dan Qiu Zili melepaskan tangannya. "Tuan Tang jelas ada hubungannya," kata Qiu Zili dengan suara yang dalam. Qiu Zili berkata dengan suara rendah, "Jika kami tinggal di sini, dapatkah Anda menjamin keselamatan kami?" Pikiran para dewa tidak dapat diduga. Peri Nishang berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Tang bukan orang seperti itu." "Tuhan." Mendengar kepastian dalam kata-katanya, Qiu Zili hanya bisa tertegun sejenak, dan kemudian perlahan berkata, "Ya. Tuan Tang memang bukan orang seperti itu, tapi saya tidak tahu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan." Ketika cahaya keemasan menerobos awan dan menyinari Suke, itu adalah saat ketika dewa sejati turun. Adegan ini akan selamanya terukir di benak mereka. Melihat Qiu Zili dan Peri Nishang telah pergi, Suke duduk di tanah dan menghela nafas dengan senyum pahit. Dia menggerakkan tangan dan kakinya dan menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa menggunakan sedikit cakra di tubuhnya. Bukannya dia tidak ingin pergi sekarang, itu karena kekuatan di tubuhnya langsung disegel, dan tidak ada cara untuk pergi. Adapun Peri Nishang dan Qiu Zili, mereka berdua baik padanya. Kutukan Dewa Api hanya ditujukan padanya, jadi jika dia membiarkan mereka pergi, dia mungkin bisa mempertahankan hidup mereka. Suke menatap langit, di mana cahaya keemasan menyilaukan dan terang. "Sistem, apakah Anda punya cara untuk menangani hal ini?" Sistem terdiam lama sebelum menjawab, "Ding, kekuatan dewa telah melampaui kemampuan versi sistem saat ini.
Yah, kamu tidak perlu mengatakan omong kosong lainnya. Suke melambaikan tangannya, wajahnya penuh kepahitan. Aku tidak menyangka, di saat-saat terakhir, aku benar-benar akan terkena ini. Ketika dia menderita kutukan Dewa Api, Suke tidak mengingatnya. Setelah bertahun-tahun, dia mengira itu hanya penggemar status. Dia tidak menyangka Dewa Api benar-benar akan datang ke bumi. Saat cahaya keemasan turun, kekuatan di tubuhnya menghilang, seolah-olah telah diuapkan oleh cahaya keemasan. Kekuatan dewa benar-benar tidak bisa dipahami. Pada saat ini, dia melihat sesosok merangkak ke arahnya dengan susah payah. Meskipun sosok itu merangkak dengan susah payah dan kasar, ia masih bergerak dengan kuat ke arahnya. Bokong, setelah Suke melihat sosok itu, dia terkejut. Mengapa hanya kamu? Di mana Duan Jiude? Saudara Achilles, bajingan tua itu telah melarikan diri. Dia juga mengambil harta karun yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh dewa ini. Buttface memasang ekspresi sedih. Suke bertanya tentang situasinya. Ternyata mereka berdua sudah mengetahui situasi di sini dan siap untuk menyelinap masuk untuk melihat apakah ada keuntungannya. Akibatnya, begitu Buttface masuk, dia kebetulan menghadapi kutukan Dewa Api, yang langsung menghancurkan semua kekuatan di tubuhnya. Suke sangat terkejut. Aneh, kamu tidak dikutuk. Bagaimana kamu bisa dipukul? Pada saat ini, sistem mengambil inisiatif untuk mengatakan, Ding, bersama tuan rumah untuk waktu yang lama akan terkontaminasi oleh aura, dan akan dinilai sebagai target oleh dewa. Oh, sepertinya waktu yang dihabiskan bersamaku sudah terlalu lama. Suke tertawa dengan sombong. Senang saja, dengan kamu menemaniku, aku tidak akan kesepian ketika aku pergi. Buttface memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya ke tanah, menangis dengan getir dan melolong bahwa dia belum bisa mati. Suku naga iblis masih belum memiliki keturunan. Sistem, bersiaplah untuk menukar semua acting tough points. Suke menyeringai dan memerintahkan sistem, tidak peduli apakah itu berguna atau tidak, selama itu dapat menyebabkan dampak sekecil apapun pada dewa, tukarkan denganku. Dia belum mencapai titik di mana dia harus menunggu kematian. Kutukan Tuhan ini, terus terang, masih merupakan kutukan, bukan Tuhan itu sendiri. Bab 1873 Sistem Perencanaan Tertinggi. Tepat ketika dia akan membuat pendirian terakhirnya, getaran hebat datang dari sisinya. Suke membeku. Memutar kepalanya, dia melihat leluhur abadi, yang berdiri diam selama ini, tiba-tiba mulai menggeliat. Pohon anggur raksasa, yang telah tertidur entah berapa lama, seperti binatang purba yang tiba-tiba terbangun, menyebabkan seluruh dunia bereaksi keras. Bumi retak, gunung dan sungai bergeser. Setelah puluhan ribu tahun, seluruh hutan kekacauan kini dipenuhi dengan akar leluhur abadi. Mengkun yang masih berenang di air dikejutkan oleh getaran tersebut. Apa yang terjadi? Apakah tempat ini akan dihancurkan? Meskipun dia adalah makhluk unik yang lahir di alam mimpi, jika hutan kekacauan dihancurkan, dia masih harus melarikan diri. Lagi pula, dia telah berjanji pada gadis kecil itu untuk melindungi ras kekal. Dia tidak bisa membiarkan tempat ini hancur begitu saja, bukan? Tepat ketika dia memikirkan kemana dia harus pergi, dia tiba-tiba merasakan cahaya hijau pekat mekar di bawahnya. Sosok yang diselimuti cahaya hijau perlahan muncul dari dasar air dan berenang ke sisi Mengkun. Mata manik-manik Mengkun menjadi kosong sesaat ketika dia melihat sosok ini. Dia tiba-tiba berseru, kenapa kamu keluar? Bagaimana dengan leluhur abadi? Kekuatan hidup kamu lemah sekarang. Keluar sama dengan bunuh diri? Petik 2. Sosok itu meletakkan jari di bibirnya dan tersenyum. Jangan khawatir, Grandmaster Tang telah membantuku memecahkan masalah ini. Mengkun ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi tiba-tiba dia berhenti. Dia membubarkan kesadaran ketuhanannya dan dengan hati-hati merasakan sosok itu. Dia bahkan lebih terkejut, kekuatan hidup Anda telah pulih? Ya, sosok itu mengangguk dengan penuh semangat dan kemudian berenang. Grandmaster Tang membutuhkan bantuanku sekarang. Jadilah anak yang baik dan tunggu aku kembali. Sosok itu tampaknya tidak terpengaruh oleh perlawanan apapun dan perlahan melayang ke permukaan. Saat Mengkun menyaksikan sosok itu menghilang ke dalam air, ingatan yang jauh tiba-tiba muncul di benaknya.
Ketika dia baru lahir, gadis ini tiba-tiba muncul di depannya seperti ini, mengulurkan tangannya dan bertanya apakah dia ingin pergi bersamanya. Di sisi lain, Suke sedikit bingung saat merasakan bumi bergetar. Bukankah dia mengatakan bahwa dia bisa memasukkannya? Mengapa sepertinya leluhur abadi akan menghancurkan dunia lagi? Kemalangan tidak pernah datang sendirian. Cahaya keemasan di langit tumbuh semakin tebal, dan ada warna merah cerah bercampur. Ini berarti kutukan Dewa Api akan segera turun. Meskipun Suke belum pernah melihat keberadaan dewa dengan matanya sendiri, ini tidak menghalangi dia untuk membayangkan kekuatan besar para dewa. Bodoh, jika kamu bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, kamu ingin jadi apa? Suke dengan santai bertanya. Dia tidak yakin dengan apa yang akan dia lakukan kali ini, jadi dia merasa gugup. Budfest tampak seolah-olah dia tidak punya apa-apa lagi untuk hidup. Dewa ini ingin menjadi tumpah ruah, sehingga semua harta di dunia akan dengan sukarela masuk ke perutku. Tidak ada gunanya. Bagaimana Baskom bisa menampung semuanya? Itu benar, mari gunakan itu sebagai kuali pengumpul harta karun. Pada saat ini, aura para dewa telah menyebar sepenuhnya, dan seluruh dunia tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan stagnasi. Burung-burung dan binatang buas di kejauhan sudah lama pergi jauh. Awan di langit berhenti bergerak, dan angin berhenti. Nyala api turun dari awan. Saat nyala api pertama mendarat, ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Aliran panas yang melonjak menekan dengan kekuatan yang tak terbendung, seolah-olah lahar mengalir turun dari awan. Batu dewa bergetar hebat, sangat bersemangat. Belatung bodoh, semut rendahan, kamu sudah mati. Dewa-dewa api, kekuatan sucimu sungguh menakjubkan. Hidup dewa-dewa api. Suke terlalu malas untuk memperhatikan batu gila ini. Dia hanya diam-diam melihat aliran panas yang jatuh dari langit, berpikir bahwa dewa api ini benar-benar picik. Omong kosong asteris kutukan macam apa ini? Jelas dia ingin membunuhku. Apa gunanya melakukan semua hal palsu ini? Sampai sekarang, dewa api sialan itu bahkan belum menunjukkan wajahnya, tapi Suke sudah merasakan aura kematian. Sistem, bersiaplah untuk bertukar, perintah Suke. Hidup atau mati tergantung pada ini. Banyak item yang telah dipilih sistem untuknya bahkan tidak dapat disimpan di udara. Jadi dia hanya dapat memilih untuk menggunakannya pada saat kutukan akan jatuh. Ding, sistem sudah siap. Untuk beberapa alasan, Suke mendengar sedikit kegugupan dalam suara sistem. Hehe, kamu pengusaha berhati hitam, sekarang kamu tahu bagaimana menjadi gugup. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Ledakan. Tepat pada waktunya, lampu hijau yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dari tanah dan menutupi tubuh leluhur abadi. Detik berikutnya, seolah-olah menggunakan stimulan, leluhur abadi mulai tumbuh dengan kecepatan yang gila. Tanaman merambat yang sudah menjulang tampak membengkak, dan dalam sekejap mata, mereka telah tumbuh beberapa kali lipat. Sialan, apakah leluhur abadi memasuki pubertas untuk kedua kalinya? Suke menjadi pucat karena ketakutan. Jika terus berkembang pada tingkat ini, dia akan segera ditelan olehnya. Kemalangan tidak pernah datang sendirian. Haha, Grandmaster Tang, sudah bertahun-tahun. Kamu masih sangat menarik. Sebuah suara merdu terdengar dari belakangnya. Suke berbalik dan melihat sosok hijau melayang di udara seperti peri. Kamu rumput musim dingin? Suke mengenali orang itu. Rumput musim dingin tersenyum bahagia. Aku tidak menyangka setelah 10.000 tahun, Grandmaster Tang masih akan mengenaliku. Aku sangat tersanjung. Suke sangat terkejut. Dia mengira rumput musim dingin akan hilang selamanya setelah menyatu dengan tubuh leluhur abadi. Seolah-olah dia telah menebak apa yang dipikirkan Suke, rumput dongling tersenyum dan berkata, aku baru saja menyatukan jiwaku dengan inti dan menyerahkan tubuhku. Sebelumnya, aku tidak dapat menunjukkan diriku karena aku mendekati akhir umurku. Sekarang Master Tang telah mengembalikan inti saya secara alami akan pulih. Dengan kata lain, Suke pada dasarnya menyelamatkan nyawa rumput musim dingin dengan mengembalikan inti kristal. Aku sangat senang bertemu denganmu lagi. Suke melambaikan tangan. Karena kamu masih hidup, cepatlah bermigrasi. Aku tidak bisa menghentikan dewa untuk turun. Rumput musim dingin tersenyum.
Jangan khawatir, Grandmaster Tang. Kamu telah menyelamatkan Ionian kami bertahun-tahun yang lalu. Sekarang saatnya bagi kami untuk membalas budimu. Dengan itu, tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau. Sinar demi sinar cahaya hijau melonjak keluar dari tanah dan berkumpul ke dalam tubuhnya. Tanaman merambat leluhur abadi membengkak dengan liar, meraih lubang di awan seolah-olah untuk menyumbatnya. Benar, Grandmaster Tang, ini hadiahku untukmu. Setelah melakukan semua ini, rumput musim dingin melemparkan bola lampu hijau ke Suke. Anggap itu sebagai tanda terima kasih kami. Suke melihat lampu hijau di tangannya. Itu adalah benda silinder hijau. Astaga, sudah 10.000 tahun. Bahkan seorang gadis murni dan lugu sepertimu menjadi sangat pemilih? Bab 1874 Sistem Perencanaan Tertinggi. Seolah-olah merasakan bahwa seseorang menolak keinginannya, nyala api di langit berkobar lebih ganas, seolah separuh langit akan dibakar. Di bawah tekanan berat, Suke merasa tubuhnya menjadi lebih berat. Bahkan sulit baginya untuk bergerak bebas. Ledakan. Yang mengejutkan semua orang, tubuh leluhur abadi tumbuh beberapa kali lebih besar dan menghalangi api mencapai tanaman merambat. Ekspresi rumput musim dingin sangat serius, seolah-olah tumbuh seperti ini sangat membebani dirinya. Melihat ini, Suke buru-buru berkata, jangan tunggu lagi, itu dewa. Meskipun mereka dalam mimpi, mereka telah menghabiskan waktu bersama. Selanjutnya, rumput musim dingin memiliki seluruh ras Ionian di pundaknya. Jika dia meninggal di sini, itu akan menjadi dosa besar. Suke tidak menganggap dirinya sebagai orang yang baik, tetapi dia selalu baik kepada teman-temannya. Dia tidak bisa membahayakan seluruh ras hanya agar dia bisa melarikan diri. Tapi rumput musim dingin melambaikan tangannya dan tersenyum. Jangan khawatir, Grandmaster Tang membantu kita. Sekarang giliran kita untuk melindunginya. Begitu dia mengatakan ini, kesadaran yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Terima kasih, Grandmaster Tang. Lama tidak bertemu, Grandmaster Tang. Grandmaster Tang, aku tidak mengira kamu masih hidup. Beberapa kuat, beberapa lemah, tetapi semuanya milik Ionian yang ditemui Suke dalam mimpi. Untuk sesaat, Suke merasa seperti telah kembali ke mimpi itu. Atau lebih tepatnya, dia tidak tahu apakah dia telah melakukan perjalanan 10.000 tahun ke masa lalu, atau apakah dia sedang bermimpi. Apa kekuatan Meng Kun? Jika dia tidak memasuki mimpi, akankah Ionian menjadi seperti sekarang ini? Suke tidak bisa mengerti. Bahkan dengan bantuan sistem, pengalamannya dengan bangsa Ion tetap tidak masuk akal. Seolah-olah merasakan bahwa seseorang menghalangi jalannya, nyala api semakin ganas, dan tekanan di udara semakin berat. Tapi leluhur abadi sepertinya telah menerima semacam bantuan. Itu tumbuh lebih cepat, dan bahkan menarik perhatian api. Di dalam nyala api, samar-samar orang bisa melihat sesosok manusia muncul, samar-samar melihat ke bawah. Ini, pohon surgawi. Kenapa ada di sini? Begitu dia mengatakan itu, Interling Grace tersenyum manis dan melambaikan tangannya. Tebakan. Dengan itu, tanaman merambat tumbuh dengan gila-gilaan dan dengan paksa memblokir celah itu. Namun, di detik berikutnya, percikan api yang tak terhitung menyembur keluar dan memenuhi seluruh langit. Namun, tekanan berat juga menghilang ke udara tipis. Rumput musim dingin tampak lelah dan tersenyum tak berdaya. Tuan Tang, saya telah mencoba yang terbaik, tetapi dewa ini terlalu kuat, saya masih tidak dapat mengirimnya kembali. Suke dan Budfes menatap pemandangan ini, tercengang. Mendengar kata-kata rumput musim dingin, Suke dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak, kamu sudah sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga bisa meledak. Suke tidak bisa mempercayainya. Gadis kecil yang hanya bisa berdiri di belakangnya dalam mimpinya sekarang bisa melawan dewa. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, 10.000 tahun telah berlalu. Bahkan seekor babi akan menjadi kaisar abadi sekarang. Orang-orang Ion berbakat sejak awal, jadi tidak aneh bagi mereka untuk bisa melawan dewa. Tuan Tang, kamu duluan. Pintu keluar telah disegel. Rumput musim dingin melambaikan tangannya dan langsung merobek celah spasial yang gelap gulita. Aku akan mengirimmu keluar. Suke tertegun. Apakah yang lain masih bisa keluar? Jangan khawatir, aku sudah mengirim mereka.
Itu sebabnya aku menyegel tempat ini. Rumput musim dingin berkata, jika kita tidak menutup pintu keluar, aura dewa akan bocor dan tidak ada yang bisa bertahan. Aura dewa itu menakutkan. Hanya Suke yang bisa menahannya sekarang. Jika itu adalah orang lain di alam yang sama dengannya, mereka akan hancur sampai mengompol dan tidak bisa bergerak. Suke ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia merasakan kekuatan melingkari pinggangnya dan langsung melemparkannya ke celah spasial. Sebelum penglihatannya menjadi gelap gulita, Suke melihat wajah cerah rumput musim dingin, yang seterang matahari musim semi. Dia muncul di depannya lagi setelah 10.000 tahun. Dalam sekejap mata, semuanya kembali ke kegelapan. Di pintu masuk hutan kekacauan, sekelompok orang berkumpul di peron dan saling memandang. Apakah kamu merasakannya? Seorang kultivator melihat sekeliling dengan kosong. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, orang-orang di sekitarnya tahu apa yang dia tanyakan. Aura dewa? Dia begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa melawan. Dia adalah dewa? Saat aura itu baru saja bocor, tidak ada rasa takut atau ketakutan di hati orang banyak. Mereka hanya secara tidak sadar tunduk padanya dan menyembahnya. Setelah hening lama, seseorang berdiri dan berkata, mungkin ini adalah kekuatan dewa. Menyaksikan kekuatan para dewa kali ini sudah cukup untuk membuat pembudidaya yang sombong kehilangan kepercayaan diri. Jika mereka ditindas oleh kekuatan, mungkin mereka tidak akan begitu tertekan. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka terkejut menemukan bahwa mereka dengan tulus menyerah. Long Aotian dan Murong Yunhai menyusut ke samping dan saling berbisik. Dewa macam apa ini? Cepat atau lambat, aku akan menaiki kepala mereka. Kenapa kamu tidak mengatakan omong kosong seperti ini sekarang? Murong Yunhai mendengus. Long Aotian berkata dengan benar, aku sedang berlutut saat itu. Bagaimana aku bisa memikirkan ini? Tiba-tiba, seseorang berteriak, peri Nixiang keluar. Murong Yunhai terkejut dan dengan cepat melihat ke arah pintu keluar. Dua sosok, satu putih dan satu ungu, melayang keluar, seperti peri. Namun, ketika mereka semakin dekat, semua orang memperhatikan bahwa keduanya tertutup debu dan tampak berantakan. Peri Nixiang, kamu. Peri Nixiang melirik Qiu Zili dan menemukan bahwa dia tidak menghentikan mereka. Lalu dia berkata, kami bertemu dewa. Semua orang terkejut. Dia bisa melarikan diri tanpa cedera dari dewa. Dia memang kakak perempuan dari alam surgawi Yongzhen. Qiu Zili menambahkan, dewa itu adalah Tuan Tang. Semua orang terkejut lagi, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa ada yang tidak beres. Jika Anda mengatakan bahwa Tuan Tang adalah orang yang baik, kami akan menerimanya. Tetapi jika Anda mengatakan bahwa dia adalah dewa, itu agak dibesar-besarkan. Melihat reaksi semua orang, Qiu Zili mengangkat bahu ke Peri Nixiang, lalu berjalan ke samping dan melihat ke langit. Dewa telah turun, dan bahkan dunia luar terpengaruh. Langit menjadi aneh. Matanya penuh rasa ingin tahu. Tang Xuanang, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Saat ini, Suke sedang berdiri di jalan yang sibuk, melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Seorang kultivator wanita dengan pakaian terbuka datang ke sisi Suke dan berkata dengan suara manis, temanku, aku punya buku rahasia di sini. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik. Pergi, kata Suke, melambaikan tangannya. Kultivator perempuan melanjutkan, buku rahasia itu disebut es dan api. Dua langit. Hei, aku tidak mengantuk lagi ketika kamu menyebutkan ini. Bab 1875 Sistem Perencanaan Tertinggi. Setelah keluar dari celah luar angkasa, Suke datang ke jalan ini. Untungnya, tempat keluarnya relatif tersembunyi, jadi tidak ada yang memperhatikan cara dia keluar. Namun, itu tidak masalah bahkan jika dia terlihat. Seorang kultivator yang bisa keluar dari celah angkasa bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi dengan santai. Melihat ke benua awan langit, Celestial Primemana atau bahkan setengah langkah ke Kaisar Langit yang berani keluar dari celah angkasa? Dikatakan bahwa celah angkasa itu penuh dengan angin astral yang tajam. Bahkan jika Celestial Prime masuk, mustahil untuk keluar dengan utuh. Apakah kamu melihat itu? Orang itu keluar dari celah luar angkasa. Pria galak tak tertandingi lainnya.
Aku sudah melihatnya, berhentilah mencari. Banyak orang berkumpul di pinggir jalan sambil berbisik-bisik. Suke memandangi kultivator wanita di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak takut padaku? Ketika dia keluar, dia telah mengembalikan penampilan aslinya, jadi dia tidak perlu berpura-pura menjadi biksu lagi. Kultivator wanita tersenyum malu-malu dan berkata dengan hati-hati, rekan kultivator, Anda pasti bercanda. Bagaimana bisa seseorang yang bisa keluar dari celah angkasa mempermalukan seorang gadis kecil seperti saya? Tebakanmu benar. Suke membawa kultivator wanita ke gang beberapa kali, tiba-tiba mengeluarkan tongkat hitam ungu emas, dan berkata dengan suara dingin, perampokan, berdirilah di dinding dengan tangan terangkat. Kultivator perempuan. Apakah pria ini sakit, menipu orang ke gang untuk merampok mereka? Kultivator wanita memaksakan senyum dan berkata, rekan kultivator, jangan membuat lelucon seperti ini. Siapa yang bercanda denganmu? Di mana tempat ini? Jika kamu memiliki sesuatu yang berharga, serahkan semuanya. Suke berkata tanpa ekspresi, kalau tidak, aku, orang suci yang bertindak tangguh, akan membiarkanmu merasakan es dan api. Kultivator wanita masih gemetar ketakutan, tetapi ketika dia mendengar ini, pipinya tiba-tiba memerah, dan dia menegakkan punggungnya ke arah Suke, payudaranya melonjak. Ayo, biarkan aku mencoba. Jangan kasihan padaku. Suke. Setelah beberapa saat, Suke memegang peta di tangannya, meluruskan pakaiannya dan berjalan keluar dari gang dengan ekspresi santai, meninggalkan kultivator wanita yang setengah terbakar dan setengah beku. Bagaimana mungkin Ice and Fire Heavens dari Act of Saint ini begitu mudah untuk dialami? Tapi ini bagus, setidaknya dia tahu di mana dia sekarang. Suke melihat peta di tangannya dengan ekspresi aneh. Di sudut kanan atas peta ada sebaris kata, Domain Abadi Chengyuan. Siapa yang mengira bahwa dia akan dapat melewati celah di angkasa dan tiba di wilayah-wilayah surgawi Chengyuan? Jarak antara alam surgawi Yongzhen dan alam surgawi awan ilusi adalah puluhan juta mil. Meskipun Qiu Zili dan yang lainnya tiba begitu cepat, mereka sebenarnya menggunakan formasi teleportasi yang telah disiapkan. Jika mereka terbang sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Adapun untuk merobek ruang dengan tangan kosong dan menyeberang, itu mungkin terjadi di benua surga dan benua bumi, tetapi benua awan surgawi dekat dengan jalan surga dan aturannya sempurna, jadi pada dasarnya tidak mungkin. Berdiri di ujung jalan, Suke merasa bingung. Dia belum pernah ke domain abadi Chengyuan sebelumnya. Dia bahkan tidak memiliki satu kenalan pun, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Setelah memikirkannya, dia terjun ke restoran di sebelahnya. Melihat semua film fantasi seni bela diri utama, ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa, selama Anda tetap tinggal di restoran, masalah akan datang secara alami kepada Anda. Suke secara acak menemukan tempat duduk di sudut, memesan sepanci anggur dan sepiring kacang, dan makan dan minum pada saat yang bersamaan. Lantai pertama adalah lobi, tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai kalangan. Sebagian besar kultivasi pembudidaya dipertahankan di sekitar tingkat Raja Surgawi. Harus dikatakan bahwa, dengan mengandalkan keunggulan geografis benua awan surgawi yang kuat, tingkat budidaya rata-rata para pembudidaya di sini lebih dari 1 tingkat lebih tinggi. Pernahkah kamu mendengar, ada kecelakaan di kompetisi gerbang surgawi kali ini, kata seorang kultivator kepada rekannya. Suke tiba-tiba menggigil. Dia tidak menyangka akan mendengar berita yang dia inginkan begitu dia masuk. Aku juga mendengar bahwa sepertinya ada iblis ekstrateritorial yang melakukan pembunuhan besar-besaran di dalam. Bahkan murid pertama dari alam surgawi kita mati. Rekan kultivator itu mengangguk. Tampaknya pemenang kali ini seharusnya adalah seorang biksu dari alam surgawi Yongzhen. Seorang biksu? Apakah masih ada biksu di alam surgawi Yongzhen? Tentu saja, kudengar dia cukup tampan. Tapi biksu itu sepertinya tidak keluar dari hutan kekacauan. Aku tidak tahu apakah dia sudah mati atau belum. Saat mereka berdua mengobrol, mereka beralih ke topik lain. Suke tiba-tiba menjadi cemas. Kenapa kalian begitu tidak setia? Setidaknya selesaikan obrolan. Namun, melihat bahwa mereka berdua tampaknya tidak memiliki informasi lebih lanjut,
Suke bertanya-tanya apakah dia harus pergi dan bertanya kepada mereka ketika dia tiba-tiba mendengar berita yang membuatnya merasa segar kembali. Ngomong-ngomong, yang dipilih oleh surga tampaknya telah datang ke alam surgawi Cheng Yuan kita. Kultivator tampak bersemangat. Saya mendengar bahwa orang yang dipilih oleh batu surgawi Taiyi kali ini adalah seorang kultivator wanita bernama Sangguan Wanrong. Dia sangat kuat. Benar-benar, rekannya sepertinya sangat tertarik dengan Sangguan Wanrong. Dikatakan bahwa jika kamu bisa menjadi mitra kultivasi dengan yang dipilih oleh surga, kamu dapat melampaui langit dan bumi dan menjadi keberadaan yang kekal. Tentu saja itu benar. Apakah kamu tidak melihat bahwa Istana Malam Abadi telah mulai menghabiskan banyak uang untuk mencari informasi yang berkaitan dengan yang dipilih surga? Tampaknya informasi yang terakhir lebih rahasia, sehingga suara mereka berdua berangsur-angsur berkurang. Sebaliknya, Suke sedikit terkejut dan ragu. Sangguan Wanrong benar-benar datang ke sini, yang di luar dugaannya. Wanita ini sepertinya sedang mencari cara untuk membubarkan hubungan di antara mereka. Mungkinkah ada petunjuk di alam surgawi Cheng Yuan? Setelah memikirkannya, dia bangkit dan berjalan menuju kedua pembudidaya itu. Aku cukup tertarik dengan berita tentang dia yang dipilih surga. Bolehkah aku mengobrol denganmu? Suke bertanya sambil tersenyum. Kultivator melirik Suke dan berkata dengan marah, pergilah. Jangan menghalangi kami membicarakan bisnis. Setelah beberapa saat, kedua pembudidaya itu duduk di pinggir jalan dengan hidung memar dan wajah bengkak. Mereka memberitahunya semua yang mereka tahu. Hanya itu yang saya tahu. Kultivator ingin menangis tetapi tidak menangis. Bagaimana orang saat ini bisa begitu tidak masuk akal? Hanya karena dia mengatakan sesuatu, mereka memukulinya dengan baik. Apakah ada keadilan di dunia ini? Setelah mendengar ini, Suke tersenyum dan menepuk pundaknya. Lain kali lebih sopan, mengerti? Dipahami. Keduanya mengangguk berulang kali. Suke merasa bahagia baik secara fisik maupun mental. Dia merasa telah memberikan kontribusi lain untuk pembangunan masyarakat yang beradab di benua awan surgawi. Menurut kultivator, Istana Malam Abadi adalah kekuatan resmi alam surgawi Cheng Yuan, dan statusnya mirip dengan Istana Bulan Suci di alam surgawi Yongzhen. Sekarang, untuk menemukan yang dipilih surga, Istana Malam Abadi sedang mencari petunjuk yang relevan. Suke menanyakan arah dan langsung pergi ke gerbang Istana Malam Abadi. Saat ini, ada antrian panjang di luar pintu. Itu penuh sesak dengan orang-orang, dan itu sangat hidup. Suke melangkah maju dan berkata dengan arogan, minggir, aku adalah pendamping Tao dari yang dipilih oleh surga. Seorang kultivator di sebelahnya tiba-tiba terhibur. Dia menoleh dan berkata, kebetulan sekali. Saudaraku, apakah kamu juga rekan Tao dari yang dipilih oleh surga? Suke mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kultivator menunjuk ke garis di depannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu melihat itu? Yang di depan adalah semua sahabat Tao dari yang dipilih oleh surga. Aku yang asli, berbeda dari yang palsu itu. Suke menggelengkan kepalanya. Seorang kultivator di sebelahnya diusir oleh penjaga Istana Malam Abadi. Kultivator berjuang dan berteriak, saya pendamping Tao Sangguan Wanrong. Anda tidak bisa mengusir saya? Saya yang asli.